Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua tetap sehat, sudah bangun pagi ini dalam keadaan selamat, tetap semangat dan berbahagia dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan untuk anugerahnya yang baru di pagi hari ini buat kita semua. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku lagi di dalam acara Renungan Pagi edisi 15 Maret 2022. Lukas pasal 11 ayat 37 hingga 39. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Di luarnya bersih, di dalam kotor." Saudara sekalian, apakah yang akan kita lakukan jika sangat terdesak untuk harus segera sampai di tempat tujuan? Lalu ada lampu merah dan jalan kelihatan sepi, tidak terlalu ramai. Apakah akan langsung menerobos? Tentu tidak. Apa yang akan dilakukan? Menengok ke kiri, ke kanan dan ke depan. Cari siapa? Polisi. Jika ada, berhenti. Tetapi jika tidak ada, kemungkinan akan maju terus. Saudara sekalian, ada satu cerita seorang pemuda yang terpaksa menerobos lampu merah. Dan setelah sampai di seberang, ia dihentikan oleh polisi dan mendapat surat tilang. Sang polisi bertanya, "Apakah saudara tidak melihat lampu sudah berganti merah?" Lalu menjawab, "Saya melihat, Pak Polisi." "Lalu kenapa Anda tetap menerobosnya?" tanya polisi dengan heran. "Masalahnya saya buru-buru, Pak. Saya harus tugas jam 9 tepat. Saya tidak melihat Pak Polisi berdiri di situ." Saudara sekalian, jelas perilaku pemuda ini hanya jika ada petugas, taat kepada lalu lintas. Karena ada yang lihat, karena ada yang berjaga di sana, dan tentu karena takut hukuman tilang. Ketaatan yang sesungguhnya bukanlah karena ada Pak Polisi atau tidak, karena ada surat tilang atau tidak, tapi karena kesadaran untuk taat sebagaimana seharusnya. Suatu ketika Tuhan Yesus diundang makan oleh seorang Farisi di rumahnya. Undangan makan bagi orang Yahudi memang penting. Sebab siapa yang boleh duduk makan bersama dan mana yang tidak boleh, itu menunjukkan satu hubungan yang baik. Makan bersama menunjukkan adanya hubungan yang dekat dan tidak sembarang orang boleh duduk bersama untuk makan. Misalnya saja orang Yahudi tak boleh duduk makan dengan orang-orang yang bukan Yahudi sebab najis. Undangan makan ini berarti mereka menganggap Yesus menjadi bagian dari kelompoknya. Sayangnya pertemuan makan bersama itu dinodai dengan tindakan Yesus dan muridnya yang menyalahi aturan untuk makan bersama dengan mencuci tangan. Ada ritual yang biasa dilakukan jika akan makan, yakni ritual pembasuhan tangan. Orang Farisi harus mengikuti sampai sedetil-detilnya. Mulai dari kelingking sampai ke pergelangan tangan, lalu kedua telapak tangan, punggung tangan, terakhir ke pergelangan tangan lagi. Semua harus diikuti, tak boleh keliru. Rupanya saat itu Tuhan Yesus tak melakukan sesuai dengan ajaran yang berlaku. Orang-orang Farisi yang melihatnya heran dan protes dalam hati. Tetapi Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka. Bahwa mereka sedang keberatan dengan apa yang dilakukan Yesus dan murid-muridnya. Itulah sebabnya Yesus mengecam dengan keras. "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dan dari cawan dan pinggang, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam." Apakah maksud dari perkataan Yesus ini? Sebenarnya sedang menegur orang Yahudi yang hanya memberikan perhatian pada bagian luar, tapi bagian dalam tetap penuh kekotoran. Bahkan Yesus dengan tegas mengatakan bagian di dalammu itu penuh dengan kekerasan,
penuh dengan kejahatan, penuh dengan rampasan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, apakah yang Yesus maksudkan sebenarnya? Kesalehatan orang Farisi hanya di depan orang. Ibadah mereka lebih mengutamakan hal lahiriah agar dilihat baik dan terpuji. Bagai membersihkan cawan dari luar saja, sementara di dalamnya tetap kotor. Yesus menegur mereka dengan keras, "Celakalah kamu." Dalam bagian ini disebutkan ada 6 kali kata celaka. Bagi orang Farisi, manusia disucikan oleh perbuatannya. Sementara bagi Yesus, kesucian lahir dari hati yang diubahkan dan mewujud di dalam tindakan. Hati yang bersih akan melahirkan perbuatan yang bersih. Sebaliknya, perbuatan yang bersih belum tentu menjamin hati yang bersih. Apakah ada orang yang hanya fokus pada bagian luarnya di masa ini? Bisa jadi tetap aktif melakukan pelayanan di gereja, paduan suara, memberi persembahan, melayani, tetapi bagian di dalam tetap kotor. Bahaya mengutamakan penampakan luar daripada perubahan hati. Bisa jadi juga terjadi kepada kita. Keinginan untuk dipandang baik dapat membuat kita bersikap baik di depan orang. Namun bagaimana jika tidak ada orang lain yang melihat kita? Saudara sekalian, biarlah peringatan Yesus membuat kita tersungkur dalam kegentaran di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Hanya Tuhan yang dapat mencuci bagian dalam hati kita. Ya, Dia mengenal isi hati kita, saudara sekalian. Perilaku manis kita tak dapat mengelabuinya. Hanya dari hati yang telah disucikan pengampunan Roh Kudus-Nya, murni dapat lahir perbuatan-perbuatan yang memperkenan hati Tuhan. Jadi, marilah kita menata hati kita, menjaga sesuai dengan firman-Nya, agar tetap bersih di luar, bersih di dalam hati. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kiranya Tuhan terus menolong kami, supaya kami jangan hanya fokus memperhatikan bagian luar dari kehidupan kami hanya untuk dilihat orang. Tetapi kiranya Roh Kudus terus menolong kami untuk memperbaharui bagian dalam dari diri kami. Supaya apa yang terwujud dalam perilaku kami adalah tindakan karena lahir dari ketaatan kami akan Engkau saja. Dan biarlah firman-Mu terus menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan kami bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak-Mu yang menata hati kami dan menjaganya sesuai dengan firman-Mu agar terwujudlah seluruh kehidupan kami yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam tangan-Mu Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, juga untuk saudara-saudara kekasih, pendengar setia renungan pagi ini, dimanapun mereka berada, biarlah anugerah-Mu ya Tuhan yang melampaui segala akal, akan tinggal tetap dalam kehidupan mereka sekalian. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami memohon doa ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.